Desi Wardiah MPD CIQAI. Iya, siap. Halo, selamat siang Mbak Desi, apa kabar? Siang, alhamdulillah sehat selalu dan harus sehat. Luar biasa, terima kasih sebelumnya Mbak sudah hadir ke Sumsel Menyapa kali ini. Ini temanya sangat menarik ya Mbak ya, yaitu implementasi program Merdeka Belajar. Mungkin kita skopnya akan melihat dulu di Kota Palembang atau di Provinsi Sumatera Selatan seperti apa saat ini. Tapi sebelumnya ini yang paling menarik, hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini melakukan kunjungan kerja. Salah satunya itu yaitu ke SMK Negeri 2 Kota Palembang. Beliau berpesan agar siswa di sana juga bisa siap dalam artian untuk menghadapi dunia kerja atau dunia industri. Nah, bagaimana tanggapan dari Mbak Desi melihat saat ini gitu, dan juga khususnya kunjungan dan juga program dari Presiden Joko Widodo? Iya, dengan adanya kunjungan beliau ke SMK itu memang menunjukkan bahwa beliau memang fokus dan sangat concern dengan bagaimana mengembangkan pendidikan vokasional. Karena memang pendidikan kita selama ini kan, kalau kita bicara tentang pendidikan, ada pendidikan akademi, ada pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional itu persentasenya itu cuma 5%. Selebihnya adalah pendidikan akademi. Sementara pendidikan vokasional ini lebih menyiapkan peserta didiknya untuk bisa langsung bekerja. Karena kalau keilmuan dia lebih fokus kepada kemutahiran keilmuannya. Tapi kalau di vokasional mereka lebih banyak praktiknya. Jadi keahlian yang diutamakan. Kalau keilmuan pendidikan akademik dia keilmuan riset dan inovasi, sebenarnya sama baik. Tapi memang di saat sekarang ini memang program pemerintah itu sepertinya memang komprehensif untuk bagaimana mahasiswa atau siswa yang nanti keluar dari sebuah lokalisasi pendidikan itu bisa langsung diserap di dunia kerja. Makanya kalau kita bicara ini kaitannya pasti dengan Merdeka Belajar kan Mbak. Nah itulah Merdeka Belajar ini kan adalah platformnya Kemenristek-Dikti di zamannya Pak Jokowi kan. Jadi bagaimana program Merdeka Belajar ini ingin mewujudkan peserta didik dan guru agar bisa mengembangkan potensinya, kemudian mengembangkan bakat minatnya sehingga persepsi mengajar dulu menjadi pembelajaran. Jadi kan kalau mengajar itu kan hanya guru mengajar kepada peserta didik ya. Tapi kalau pembelajaran maka ada dua arah, yaitu peserta didik dan guru sebagai darah hubungnya. Begitu. Oke, nah ini menarik ini program Merdeka Belajar ini. Apakah apa yang paling membedakan ya dengan program sebelumnya? Kita juga sudah dalam artian kegiatan belajar mengajar terus selalu dilakukan dari dulu. Nah, apa yang paling berbeda melihat dari program Merdeka Belajar ini? Apakah tujuannya, apakah prosesnya? Ya. Yang pertama Mbak, bedanya apa? Kalau yang sebelumnya itu konten pendidikan lebih mengutamakan dengan kemampuan akademik. Kalau Merdeka Belajar, mereka lebih mengutamakan bagaimana menggali potensi, minat dan bakat. Makanya konsep implementasinya di dalam Merdeka Belajar itu lebih kepada fleksibilitas dengan kolaborasi. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya kita bicara Merdeka Belajar, ini kalau untuk tingkat SD, SMP, SMA itu ada kurikulum Merdeka. Tapi untuk perguruan tinggi itu ada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, di mana konsepnya adalah memberikan kesempatan kepada masing-masing unit sekolah ataupun perguruan tinggi, memberikan keleluasaan kepada siswa, kepada mahasiswa untuk dapat memilih mata kuliah, mata pelajaran yang mampu menggali bakat mereka. Mereka suka apa gitu kan? Makanya kalau bicara di perguruan tinggi, Pak Caca, ada MDKM itu kita punya 8 program MDKM, salah satunya misalnya ada magang kerja, kemudian kampus mengajar, riset dan lain-lain. Itu mahasiswa 3 semester itu diberikan kesempatan keleluasaan untuk dapat memilih mata kuliah sesuai dengan minatnya. Boleh di prodi lain, boleh di dunia industri dan lain-lain. Nah itu konsep Merdeka Belajar. Tapi juga bukan merdeka yang dalam arti bablas, bukan. Tapi Merdeka Belajar dalam konsep seutuhnya adalah bagaimana kalau di tingkat SD, SMP, SMA itu menghasilkan siswa pelajar Pancasila. Nah itu, jadi bagaimana siswa pelajar Pancasila itu nanti dia berakhlak mulia, memiliki wawasan global, tapi tetap mampu mengimplementasikan, mencirikan bagaimana si sosok pelajar yang memiliki Pancasilais lah. Karena mereka tadi diberikan kebebasan untuk
memilih gitu. Mungkin itu yang paling berbeda sebenarnya dari pendidikan konvensional pada umumnya gitu kan, yang biasanya mungkin para siswa ini hanya menerima saja, ya mungkin untuk mahasiswa biasanya menerima KRS ya udah seperti itu ya, gitu, kalau sudah template-nya, tapi di sini mereka bisa memilih apakah ingin magang seperti itu ya. Magang dan semua itu difasilitasi loh, difasilitasi. Kalau di perguruan tinggi, kementerian itu juga sudah banyak memberikan program-program MBKM, magang bersertifikat, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa dalam negeri, pertukaran mahasiswa luar negeri, begitu. Dan lebihnya lagi, pemerintah memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi juga untuk memilih program-program itu, silahkan dilaksanakan. Dan seperti ini kami ya di PGRI, kami sudah mencoba melakukan percepatan dengan melakukan magang internasional ke Jerman, jadi magang industri ke Jerman dengan mengirim mahasiswa-mahasiswa ke sana. Nah, itu salah satunya, salah satu kebebasan yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi kalau Mbak Caca misalnya kuliah di bahasa Indonesia, nggak harus belajar bahasa Indonesia dulu, nggak harus. Semester 4 Mbak Caca bisa ngambil mata kuliah, misalnya pengen belajar nari, ikutin prodi seni, ngambil mata kuliah seni tari, kan untuk menggali potensi. Kalau di sekolah zaman dulu ya Mbak Caca ya, ibu-ibu kita kan pokoknya mikirnya cuma bagaimana anaknya bisa juara. Juara itu nilainya dilihat dari 8 ke atas, 90. Itu masih banyak orang tua yang pikirannya itu cuma mikirnya juara dan nilai kumulatif seperti itu. Nah, dalam konsep Merdeka Belajar yang diutamakan itu bukan cuma nilai, tapi bagaimana siswa itu bisa berkembang dan mengembangkan minat bakatnya, sehingga dia keluar itu dia akan mendapatkan pekerjaan, kuliah itu sesuai dengan apa yang diminatinya. Orang yang bekerja dengan minatnya Mbak Caca itu pasti lebih hasilnya lebih maksimal. Iya kan? Nah itu yang sekarang konsepnya itu Merdeka itu. Supaya pada saat selesai dari dunia pendidikan ini sudah siap ke dunia kerja, ini memang tidak hanya punya ilmu secara materi saja, teoritis saja, tapi juga mereka menguasai hal lain ya, seperti itu ya Mbak Desi. Nah ini kalau kita melihat di Sumatera Selatan, mungkin bisa dipercaya lagi di Kota Palembang itu sendiri, seperti apa implementasi program Merdeka Belajar ini? Apakah sudah efektif, sudah 100%? Ya. Kalau implementasinya itu kan pertama kali program Merdeka Belajar ini digolkan oleh Mas Menteri di tahun 2020 ya, di tahun 2020 dari masing-masing perguruan tinggi juga menyesuaikan. Tidak semua memang, belum semua perguruan tinggi mengadopsi kurikulum MBKM, hanya beberapa perguruan tinggi karena memang masa transisi ini kan perlu kesiapan. Adaptasi ini kalau dari perguruan tinggi Mbak Caca, karena misalnya nih perguruan tinggi itu harus melakukan program magang kerja, ya. Nah mereka harus dulu bekerja sama dengan Budi dong, dunia industri. Nah itu kan, dan itu semua bagaimana perguruan tingginya memiliki kepercayaan dari masyarakat dan Budi untuk dapat menitipkan mahasiswanya ke tempat-tempat tersebut, gitu kan. Termasuk juga kesiapan mahasiswa untuk diajak magang ke luar negeri, itu kan pembiayaannya cukup luar biasa, dan itu memang perlu kesiapan. Tapi sebenarnya kalau dilaksanakan oleh MBKM itu dilaksanakan oleh kementerian, itu sudah banyak loh mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang sudah mengambilnya. Jadi konsepnya begini Mbak Caca, mereka itu ikut magang misalnya 1 semester, itu maka perguruan tinggi wajib mengkonversi nilai magang itu sebesar 20 SKS. Itu, jadi satu semester mereka udah magang aja, tapi magangnya itu kan mereka mendapatkan kemampuan, skill. Nah kembali ke yang Pak Jokowi tadi, sebenarnya kan targetnya adalah kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan keahlian kita. Iya kan? Kalau anak kita ada yang magang di TVRI kan, siapa tahu nanti setelah selesai ini mereka bisa seperti Mbak Caca kan. Nah itu, jadi mereka sudah langsung praktek, tidak hanya ilmunya saja yang diperoleh secara teoritis, tapi juga langsung praktek. Ya, gitu. Jadi memang ternyata tidak hanya tadi dari seperti yang disampaikan oleh Mbak Desi, juga tidak hanya dari magang saja sendiri ya Mbak, tapi juga bisa pertukaran pelajar ya, pertukaran pelajar dalam negeri maupun luar negeri. Nah, riset juga, riset penelitian bersama dosen. Iya. Nah itu tuh sebenarnya pasti ada tujuan, ada goalsnya. Apa sih sebenarnya tujuannya, dan kira-kira setelah melakukan program itu apa yang akan didapatkan oleh dari siswa ataupun mahasiswa setelah melakukan program-program tersebut? Iya. Kembali ke tujuan awal tadi dari konsep Merdeka Belajar, mereka yang memiliki keahlian, keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga potensi yang tidak tergali dapat tergali melalui proses itu. Jadi mahasiswa diajar juga untuk bisa beradaptasi. Jadi konsep Merdeka Belajar itu Mbak, kalau kita bicara Merdeka Belajar ada 5 hal yang memang
harus kita pahami. Yang pertama